Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Prime. Kita masih akan kembali membahas kaitannya dengan kenaikan dana haji di tahun 2023 ini. Saya langsung saja menuju ke Pak Arsyad. Begitu Pak Arsyad, artinya harus ada pemahaman yang mendalam sebenarnya yang akan diberikan kepada para calon jamaah haji nantinya kaitannya dengan angka yang akan atau beban biaya haji yang akan diberikan. Kemudian dari sejumlah komponen begitu ya, apakah memang ada komponen apa sih sebenarnya yang paling besar begitu menjadi biaya sehingga angka ini pun juga menjadi begitu melonjak begitu signifikan begitu Pak Arsyad? Iya, angka yang paling besar emang setiap tahunnya itu di angka pesawat ya, pesawat yang membawa jamaah haji dari tanah air ke Arab Saudi. Jadi emang pesawat yang kita pakai kan pesawat charter ini. Jadi pesawat memberangkatkan jamaah pulang kosong, kemudian sama ketika pulang dari Arab Saudi ya dari Jeddah ke Jakarta, dari Jakarta ke Jeddah untuk menjemput jamaah yang pulang berikutnya pun kosong gitu. Ya. Saya kira ini yang paling menyedot ya, bahkan di usulan kami kan berdasarkan perhitungan itu di angka 32 jutaan gitu ya. Tidakkah mungkin itu lebih ditekan begitu atau mungkin ditawar kembali begitu dengan angka yang cukup tinggi Pak Arsyad? Makanya ini kami sedang melakukan rapat bersama dengan DPR ya, coba nanti kita juga melakukan lobby-lobby ke pihak maskapai ya untuk menghitung kembali lah angka-angka tersebut supaya supaya bisa juga nanti menurunkan beban biaya yang mungkin dirasa cukup tinggi gitu. Baik. Saya kira itu mungkin apakah afturnya, apakah yang lainnya ya, sehingga angka untuk penerbangan itu rasional lah dari sisi biaya. Baik, artinya ada beberapa komponen yang memang masih bisa untuk dipertimbangkan. Selain dari biaya pesawat, berikutnya apa lagi sebenarnya yang menjadi concern dari Kementerian Agama? Mungkin kami melihat juga ya kaitan dengan living cost ya, living cost yang selama ini mungkin jamaah haji terima kan sebanyak 1.500 real ya. Kan awal ide daripada adanya living cost tersebut itu ketika jamaah di Mekah itu tidak mendapatkan makan. Nah sekarang kan baik di Mekah, di Madinah, dan di seluruh tempat itu jamaah diberikan makan. Artinya sebenarnya kalau dari sisi itu living cost itu sudah tidak diperlukan lagi. Baik, saya ke Ibu Diah. Bu Diah, kaitannya dengan komponen-komponen yang tadi Anda sampaikan, ada beberapa memang yang tadi sempat Anda katakan juga biaya perjalanan begitu ya, memang cukup tinggi dan akan diusahakan untuk coba untuk ditawar. Tapi bagaimana sebenarnya DPR ini sebagai perwakilan dari masyarakat juga atau perwakilan dari rakyat Indonesia menjelaskan begitu kepada publik kaitannya dengan pembiayaan yang memang harus berubah begitu di tahun ini? Ya, kita memang harus segera. Ya, efisiensi ini juga penting ya. Kayak tadi pesawat, selama ini pesawat itu sewa. Ya. Nah, apakah ada sistem lain yang membuat harga pesawat itu bisa lebih murah? Dan juga masa tinggal atau juga ada living cost. Living cost ini per jamaah kalau dari kemarin yang disampaikan Pak Menteri itu 5,7 juta. Nah, ini berarti kan juga tinggi juga ya. Nah, ini lalu juga nanti kita evaluasi misalnya konsumsinya gitu. Nah ini ya kita jajaki satu-satu, tapi poinnya untuk masyarakat, ya pertama semangat berhaji itu memang semangat yang luhur gitu ya. Dan masa tunggu haji ini juga di kita ini banyak akan ada perubahan-perubahan sistem tentunya. DPR selain kita sedang mengupayakan rasionalisasi dan efisiensi biaya haji, peningkatan pelayanan haji, dan kedua, kita akan mencoba melakukan revisi undang-undang perhajian untuk merubah kebijakan-kebijakan yang selama ini kita pikir bisa untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dan juga sinkronisasi dengan undang-undang Badan Pengelolaan Keuangan Haji gitu. Nah ini menjadi penting dan kita tentu akan melakukan upaya maksimal untuk bisa menurunkan biaya haji yang dalam 5 tahun ini hampir 2 kali lipat. Memang ini juga perlu kita cermati ya, karena juga kemarin kan COVID banyak bobot-bobot kebijakan misalnya kesehatan dan lain-lain yang cukup tinggi biayanya ya, artinya bisa kita evaluasi kembali
supaya biaya haji tidak setinggi 98 juta. Baik, kapan rencana DPR ini akan bertemu kembali dengan Kementerian Agama untuk pembahasan lebih lanjut kaitannya dengan Ya. biaya haji dan lain-lain? Setelah hari kemarin Menteri Agama menyerahkan BPIH, ini langsung kita hari ini kita lagi di tengah rapat, segera nih dari tadi sore mulai membahas poin-poin pembiayaan haji. Baik, poin yang mungkin sedang dibahas pada saat ini begitu, yang mungkin bisa dibagikan sedikit saja kepada pemirsa di rumah. Apa sebenarnya yang menjadi pointers pembahasan dari DPR dan juga Kementerian Agama? Ya, pertama tentunya breakdown kebijakan-kebijakan yang kemudian kebijakan pembiayaan haji yang diberikan oleh Kemenak, lalu juga tentunya kuota haji, lalu juga menurut saya yang nggak kalah pentingnya juga haji khusus gitu ya. Dan ya lebih praktikal penyelenggaraan dan juga komponen biaya-biaya. Ya salah satunya itu akomodasi, konsumsi, kesehatan, living cost, penerbangan, dan juga pelayanan haji dalam negeri dan kualitasnya termasuk juga transportasi di dalam negeri, lapangan terbang dan lain-lain. Baik, saya kembali ke Pak Arsyad sebelum saya ke Pak Ade. Adakah perbedaan nantinya yang akan diterima oleh calon jamaah haji ini dengan biaya yang nanti akan dikeluarkan sebesar 69 jika memang disetujui oleh DPR? Maksudnya perbedaan gimana, Mbak? Ya, adakah fasilitas berbeda begitu yang diterima oleh para calon jamaah haji ini nantinya? Saya kira untuk komitmen Kementerian Agama ya dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan lagi pelayanan di tahun 2023 ini ya. Jadi kaitan dengan akomodasi, coba kita pilih hotel yang bintang 3 atau bintang 4, itu baik di Madinah ataupun di Mekah. Kemudian kita perbaiki lagi untuk penyedia catering mungkin yang selama ini ada catatan kita keluarkan, kita pilih penyedia profesional. Kemudian sama transportasi juga kita siapkan transportasi yang sangat-sangat nyaman buat jemaah haji. Kemudian belum lagi untuk peningkatan layanan di Armusna ya, kan ini ada permintaan untuk adanya penambahan toilet. Itu juga menjadi salah satu komitmen kami untuk bisa kami berikan kepada jemaah haji di tahun 2023 ini ya. Belum lagi nanti kaitan dengan penyiapan petugas khusus penanganan lansia. Bahkan tahun ini juga kami menyiapkan petugas khusus untuk melayani penyandang disabilitas. Jadi kami siapkan. Jadi peningkatan layanan ini sudah kami siapkan supaya apa? Supaya jamaah juga istilahnya merasa nyaman pada saat tinggal di Arab Saudi pada tahun ini. Baik, itu tentu yang menjadi harapan bagi para jamaah begitu ya. Harga naik, kualitas juga harus naik sebenarnya kalau memang nanti akan dipenuhi begitu ya angka itu oleh DPR. Pak Ade, jika ibadah haji ini tentu saja bagi masyarakat Indonesia adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu gitu, bahkan dinantikan begitu ya untuk momentumnya. Kuota sudah dikembalikan secara normal dan itu memberikan rasa bahagia kepada masyarakat kita yang memang sudah menunggu sejak lama. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat jika memang DPR akan ketok palu dengan angka 69 juta begitu ya, yang bagi masyarakat yang tetap ingin sebenarnya untuk naik haji? Ya, ini kan perlu dijelaskan transparansi direct cost-nya seperti apa. Ya, ada pembiayaan langsung dibayar oleh jamaah, itu dijelaskan transparan kepada publik supaya tahu beban jamaah itu berapa sih. Apakah termasuk penerbangan, akomodasi, living cost, visa, masyair, itu dijelaskan. Berapa total biayanya supaya paham. Jadi kewajiban yang berlangsung yang bisa digunakan oleh jamaah harus tahu jamaah. Itu yang pertama. Peningkatan naiknya biaya harus sebanding dengan pelayanan yang terbaik. Saya sepakat dengan Pak Arsyad tadi. Kita harus memulai bahwa ada harga itu, ternyata ada juga ada pelayanan yang meningkat. Nah, kemudian kaitannya dengan pembiayaan tadi, Bu Dia saya pikir di samping untuk kaitan dengan transportasi penerbangan yang masih terlalu besar, ini bisa dibicarakan dan masih bisa jalan keluarnya. Kita bisa menekan dulu angka sampai $1.200. Kok sekarang masih, apakah harga aftur yang berpengaruh sehingga bisa naik? Ini juga harus dijelaskan. Kemudian living cost dikembali di hanya 4 juta. Dulu kan kita 1.500 real, sekarang 4 juta dalam rupiahnya. Saya pikir daripada dikurangi, Pak Arsyad, lebih baik
kenapa tidak langsung dikelola saja damnya, Pak? Dam dikelola karena hampir 98% jamaah haji kita adalah tamatu. Sehingga dam itu juga menjadi bagian yang dikelola oleh pemerintah termasuk BPKH. Ini juga menjadi catatan. Kemudian yang lainnya jadi misalnya dengan visa, apakah visa dulu kan gratis, kok sekarang ada muncul harga? Ini juga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Visa haji itu dulu gratis, kok sekarang misalnya ada muncul harga? Apakah pelayanannya atau harga visanya? Atau Arab Saudi juga sudah begitu harus dihargakan semua komponen-komponennya? Ini kan perlu juga dijelaskan kepada masyarakat sehingga tidak simpang siur di lapangan. Ini saya kira perlu duduk bareng dan ada penjelasan nilai agama. Jadi begitu naiknya harga BPIH ini harus dibarengi dengan nuansa keagamaan sehingga masyarakat paham. Terus juga apabila misalnya sampai tanggal tertentu tidak sanggup membayar 69 juta, apakah dia menangguhkan atau otomatis akan dikembalikan kepada orang yang mampu dilelang ulang? Ini kan harus ada mekanisme juga. Jangan sampai mereka yang sudah tahun ini terangkat nomor porsinya tidak sanggup bayar, apakah hangus atau sampai punya, ini juga harus ada mekanisme yang perlu dijelaskan kepada masyarakat karena banyak yang bertanya seperti itu. Baik, boleh kita langsung saja ke Pak Arsyad begitu ya untuk mekanisme dan juga tadi usulan-usulan yang disampaikan oleh Pak Ade. Mungkinkah hal tersebut dilaksanakan, Pak Arsyad? Iya, saya kira kita akan coba membuka item demi item supaya nanti jamaah juga tahu bahwa kok biaya haji itu kok mahal atau biaya haji itu kok sampai sekian juta gitu ya. Jadi nanti kita sampaikan. Saya kira ini penting. Ini pendidikan, edukasi yang pas karena selama ini kan jamaah pahamnya biaya haji itu hanya 40 juta. Betul. Padahal kalau kita tahu ya, umroh hanya 10 hari atau 9 hari itu 35 juta. Kita haji ini sampai 41 hari. Ya, jadi saya kira dari angka itu aja kita bisa melihat bahwa seharusnya emang haji lebih mahal atau kalau dikali berapa kali lipat gitu. Saya kira ini edukasi yang pas kepada jamaah haji supaya jamaah paham betul. Jadi nggak bertanya-tanya ya. Kan sebelum adanya isu ini jamaah pahamnya haji itu sekian 40 juta. Nah setelah ada isu ini paham ternyata bahwa yang 90 juta itu komposisinya ada yang dibayar jamaah, ada sebagian itu yang diberikan dari nilai manfaat. Jadi paham gitu. Dan ini saya kira bagus ya ke depan supaya mereka paham dan ini juga dalam rangka pemenuhan kaidah istitoah yang selama ini para ulama banyak bertanya. Kenapa kok jamaah hanya bayar 40%? Mereka mampu nggak? Mereka mampu sebenarnya untuk bayar lebih dari itu. Saya kira itu, Mbak. Baik, tadi pertanyaan juga menarik begitu ya, bagaimana dengan jamaah yang sudah menemui porsi hajinya begitu, tapi ternyata tidak mampu untuk membayar, apakah memang akan hilang begitu kesempatannya untuk berhaji atau seperti apa? Nanti boleh dijawab ya Pak Arsyad ya setelah kita break sejenak. Dan pemirsa MNC News Prime masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.